Bagaimana keduanya bisa berdamai, bahkan Budiman yang dari PRD Partai Rakyat Demokratik kemudian memilih PDI Perjuangan. Pernah pula memimpin Repdem yang dalam Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 menjadi pengkritik Prabowo paling keras. Kini bisa mengatakan capres dari Gerindra itu lebih memenuhi mimpinya sebagai aktivis politik. Budiman Sujatmiko bahkan secara terbuka menyerang Ganjar Pranowo, baca pres yang dimajukan partainya sendiri, di mana Budiman adalah kader unggulan PDIP dengan mengatakan Ganjar belum atau tidak memenuhi kriteria pemimpin yang dibutuhkan menuju Indonesia di masa depan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya yang ternyata nyata juga. Kalau beda jangan baper, kalau baper jangan sama. Saya ingin kembali pada mimpi basah Budiman Sujatmiko ketika melamar calon istri. Ia mengatakan bahwa dirinya yang melamar itu ialah lelaki yang akan menjadikan Casey Yovana dipanggil sebagai ibu presiden. Mimpi itu berlanjut bukan hanya ketika di penjara Orde Baru, melainkan terus di dalam Repdem, hingga kemudian dalam berbagai pertemuan sebagaimana dikatakan pada Alifur Rahman Asyari dari Seaworld TV Juni 2023. Ada dua anak ideologi Soekarno, yakni Megawati Soekarno Putri dan Budiman Sujatmiko. Budiman menceritakan tentang cinta pertama Megawati, bahkan mimpi masa kanak Budiman sendiri yang ingin memacari Megawati, anak Bung Karno. Alifur Rahman yang culun dalam politik tampak terlongong-longong dan terkagum-kagum. Mungkin jarang mendengar politik dan kekuasaan, sering melahirkan anak jadah bernama Megalomania dengan adik-adiknya yang bernama Halusinasi dan Ilusi. Budiman bahkan sudah membentuk tim ses untuk apa yang kemudian disebutnya menuju Prabowo Budiman. Saya mendukanya untuk tidak mengatakan menganalisis. Budiman punya target menjadi bacawa pres Prabowo, justru dari kerumitan koalisi politik sandera masing-masing kepentingan partai. Ya tentu bukan hanya sebagai bacawa pres atau cawapres, melainkan wapres. Dengan harapan jika Prabowo terhenti di tengah jalan karena faktor takdir usia, Budiman secara konstitusional diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dengan latar perjalanan melalui PRD, Partai Rakyat Demokratik yang didirikan dulu, saya sempat terperangah dengan langkah Budiman Sujatmiko. Ketika kemudian masuk ke PDI Perjuangan, membentuk Repdem, masuk ke parlemen membuahkan undang-undang desa, dan melompat lebih tinggi ke bukit algoritma. Spektakuler. Langkah ke istana presiden terasa dekat. Buktinya ia memang beberapa kali masuk istana presiden karena diundang oleh Jokowi, anak bajang dalam kepolitikan Indonesia yang tidak seheroik dibanding Budiman. Tapi apakah Budiman memahami apa itu algoritma? Dalam bidang pemrograman, algoritma didefinisikan sebagai metode, lebih pada persoalan teknis sebagai suatu upaya dengan urutan operasi yang disusun secara logis dan sistematis dalam menyelesaikan suatu masalah untuk menghasilkan suatu output tertentu. Saya kurang tahu apakah Budiman memahami istilah algoritma yang berasal dari kata algoris dan ritmis, sebagaimana pertama kali diperkenalkan Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi pada tahun 825 Masehi.
Di situ ada dua hal yang bersifat sama, alegoris dan ritmis. Apakah langkah Budiman Sujatmiko sudah mengisyaratkan perlambangan itu? Mungkin sudah. Tapi apakah ritmis, yang artinya teratur, terstruktur secara harmonis? Indonesia punya tarian poco-poco. Sangat terbiasa dengan berbagai terpaan ulang-alik gelombang perubahan yang tidak sebagaimana dijabarkan progresinya oleh Alvin Toffler dengan gelombang 1, 2, 3, 4. Di sini ancap dijungkir balikkan para presiden revolusioner Indonesia. Suatu ketika mencintai Soekarno dan membencinya atau sebaliknya. Demikian pula pada presiden-presiden berikut. Hingga bahkan kepada Jokowi di mana cinta atau benci. Seperti nyanyian Remi Seladu di kesunyian malam Jalan Tamblong, Bandung. Gelombang yang diakibatkan oleh akrobat politik Noel Ebenezer dari Jokowi mania hingga ke GP mania yang urung, lalu banting setir ke PS mania, tidak seberapa bagi para aktivis dan mantan aktivis 98. Sama dengan apa yang dilakukan Budi Ari dari Projo yang berisik, yang kini sudah dikandangin Jokowi sebagai Menkominfo. Di situ manuver Budiman jauh lebih berdampak. Dalam hukum fisika, dampak adalah bagian lain dari apa yang tidak alegoris dan tidak ritmis itu. Apakah ini yang disebut kudeta merangkak? Apakah Budiman Sujatmiko sedang melakukan kudeta merangkak? Seperti tuduhan atas Soeharto yang melakukannya kepada kekuasaan Soekarno. Soeharto tidak pernah melakukan kudeta merangkak, tetapi memakai kaki orang lain. Sebagaimana Gus Dur memakai dengkulnya Amin Rais untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Dengan langkah politiknya, Budiman Sujatmiko yang di akhir karirnya membentuk Bukit Algoritma, saya tidak tahu apakah sedang meneladan Yesus ketika dibawa ke Bukit Golgota, sebuah bukit atau dataran yang pada 4 kitab Injil dalam Perjanjian Baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, disebut sebagai Bukit Tengkorak. Kalau iya, bisa jadi itu informasi A1 sebagai akhir perjalanan politik Budiman Sujatmiko. Sesuatu yang mencemaskan ketika Budiman sendiri tidak atau belum pernah menjawab. Bagaimana nasib Indonesia ke depan dengan medsos yang di berbagai negara dipakai untuk merusak demokrasi? Atau apakah Budiman justru sedang hendak mempraktikkan apa yang dipelajari dari kemenangan bongbong Marcos Junior dan Donald Trump? Saya tidak tahu. Tapi kalau akhir sejarah Yesus ke Bukit Golgota, saya tahu setidaknya dari membaca buku dan menonton Jesus Christ Superstar Rock Opera Andrew Lloyd Webber. Kalau Budiman Sujatmiko, sekali lagi saya tidak tahu. Yang saya tahu ketika masih jadi pejuang di PRD, ia punya cara tersendiri ketika mendapat giliran mengepel lantai di markas PRD, yakni mengepel lantai bukannya dengan bergerak mundur, melainkan maju. Ia mungkin selalu ingin punya cara yang tidak lazim, karena Indomie seleraku.